Anak-anak remaja itu terpengaruh dari cerita orang ini. Apa 150 lawan 1 itu mungkin yang dimaksud tuh ya. Ada 150 orang, terus Katak juga sama timnya Katak. Terus sama-sama nubruk, tapi Katak yang di depan. Gitu mungkin? Atau kejadiannya gimana? Enggak bang. Orang ini bukan hanya mempengaruhi anak remaja untuk tawuran saja, tetapi juga mempengaruhi anak-anak remaja atau masyarakat untuk bermain judi online. Katak Bizer dalam mempromosikan judi online itu dilakukan secara siaran langsung. Pelaku tega menjual anak karena kehabisan uang untuk judi online. Maraknya pecandu judi online di Indonesia yang akhirnya banyak memakan korban jiwa. Mirisnya adalah yang menjadi korban bukan hanya pemain judol itu sendiri, tetapi orang lain atau orang-orang terdekat dari pelaku pemain judol itu yang juga ikut menjadi korban. Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Data ini berdasarkan hasil survei Drone Emprit tahun 2024. Di Indonesia, jumlah pemain judi online mencapai 200.122 orang. Jumlah pemain judol di Indonesia ini terlalu jauh lebih banyak dari negara-negara lain, seperti Kamboja yang hanya berjumlah 26.279 orang. Di Filipina hanya berjumlah 4.207 orang. Sementara di Myanmar hanya berjumlah 650 orang, dan Rusia hanya ada 448 orang. Banyaknya pemain judi online di Indonesia ini pertanda ternyata begitu banyaknya pemalas di negara kita ini. Mereka hanya pengen kaya dengan cara-cara instan, cara cepat. Iya, karena para pemain-pemain judol seperti ini adalah tipe orang-orang yang tidak mau bekerja dengan cara berproses. Mereka hanya pengen cepat, instan. Mereka seolah tidak menyadari jika permainan judi online seperti itu hanya memberikan keuntungan atau kemenangan di awal saja, agar para pemain merasa senang dan akhirnya timbul rasa penasaran. Kalau sudah penasaran, akhirnya kecanduan. Setelah kecanduan, maka kehancuran pun segera akan datang. Ya, saudara, seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka tikaman. Pelaku tega membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang akibat kecanduan judi online. Nyawa seorang polisi melayang di tangan sang istri akibat kecanduan judi online. Diduga terjerat hutang untuk judi online, seorang pria di kota Semarang nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di dalam rumahnya. Dalam 1 bulan terakhir, publik dihebohkan oleh aparat yang seperti kehabisan akal untuk lepas dari jerat judi online. Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Letu Eko Damara di Yahukimo, Papua Pegunungan pada Mei 2024 lalu. Letu Eko disebut terlilit utang hingga 819 juta rupiah lantaran kecanduan judi online. Kalau berita tentang sebegitu bahayanya judi online seperti ini tidak cukup untuk dijadikan contoh, lalu tunggu berita yang seperti apa lagi agar bisa menyadarkan kalian para pecandu judi online. Berpikirlah dari sekarang, karena jangan sampai kehancuran kalian akibat judol yang akan menjadi contoh buat orang lain. Yang paling miris adalah beberapa waktu yang lalu ada seorang influencer yang memiliki jutaan pengikut di akun media sosialnya. Tapi entah apa yang merasukinya, begitu beraninya dia mempromosikan judi online secara live di akun media sosialnya itu. Ayo, kita nyari skater bersama. Permainan mahjong yang disiarkan secara langsung di akun media sosial bernama Katak Bizer diduga kuat jadi ladang judi online karena peserta yang ikut bermain memasang sejumlah uang. Seorang influencer yang bernama Katak Bizer ini dikenal lewat podcast-podcast yang berseliweran di YouTube beberapa tahun yang lalu. Di podcast itu, ia menceritakan aksinya yang dianggap kebal sajam saat melakukan tawuran semasa sekolah. Podcast itu kemudian viral dan orang ini mulai banyak dikagumi anak-anak remaja. Setelah saya melihat banyaknya pemberitaan aksi tawuran yang terjadi di kalangan anak-anak remaja di berbagai daerah saat ini, saya menduga apa jangan-jangan anak-anak remaja itu terpengaruh dari cerita orang ini. Apa 150 lawan 1 itu mungkin yang dimaksud tuh ya. Ada 150 orang, terus Katak juga sama timnya Katak. Terus sama-sama nubruk, tapi Katak yang di depan. Gitu mungkin? Atau kejadiannya gimana?
Oh enggak bang, enggak. Jadi gini bang. Sehingga saat ini semakin banyak anak-anak remaja yang merasa bangga dengan melakukan aksi tawuran seperti itu. Jika dugaan itu benar, berarti orang ini bukan hanya mempengaruhi anak remaja untuk tawuran saja, tetapi juga mempengaruhi anak-anak remaja atau masyarakat untuk bermain judi online. Itu terbukti dengan sangat beraninya ia mempromosikan judi online secara live lewat akun media sosialnya. Tetapi setelah mendapat banyak kecaman dari masyarakat, akhirnya akun Katak ini diblokir oleh Kominfo. Bukan hanya akun media sosialnya yang diblokir, tetapi polisi juga tengah memburu si Katak ini. Katak diduga mempromosikan judi online secara live dari luar negeri. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pegiat media sosial pemilik akun Katak Teaser saat ini dalam perburuan aparat Polda Metro Jaya karena diduga mempromosikan judi online. Kegiatan judol yang disiarkan secara langsung itu bahkan diduga juga dilakukan dari luar negeri. Sungguh tragis. Setelah Katak diduga berhasil mempengaruhi anak-anak remaja untuk tawuran, kini ia mulai mempengaruhi anak-anak muda atau masyarakat untuk berjudi online. Ini sangat miris, dengan follower yang sebegitu banyaknya namun hanya digunakan untuk mempengaruhi generasi muda agar tawuran dan bermain judi online. Buat para anak-anak remaja, anak muda atau siapapun itu, ingat kesuksesan hanya bisa dicapai dengan perjuangan, kerja keras yang halal yang tidak bertentangan dengan hukum maupun agama. Karena jika kesuksesan diraih dengan perjuangan keras, maka hasilnya pun akan berkah. Tetapi jika kesuksesan diraih dengan cara-cara instan yang bertentangan dengan hukum maupun agama, maka hasilnya pun tidak akan berkah dan tidak bertahan lama. Berbagai masalah akan datang menghampiri jika hanya pengen kaya dengan menempuh cara-cara yang tidak halal. Demi Allah, kalau saya boleh mohon, tolong jangan biarkan ada satupun sedikit yang haram antum bawa ke rumah. Antum tinggalkan. Karena begitu antum bawa sedikit yang haram, 1 real saja antum bawa ke rumah yang haram, maka itu bencana di rumah tangga. Isi antum masak, jadi makanan, disebarkan ke dalam keluarga, maka di situ puncak masalahnya. Buat para anak muda, remaja, apalagi yang masih sekolah, ingat jika kalian merasa jago dan bangga melakukan tawuran, kalian jangan lupa di balik aksi yang kalian banggakan itu ada hati yang hancur berkeping-keping, yaitu hati ibu dan ayah kalian. Kedua orang tua kalian berjuang siang dan malam mencari nafkah untuk membesarkan dan menyekolahkan kalian agar kalian sukses. Lalu, apakah kalian tega membalas perjuangan orang tua kalian itu dengan tawuran? Berpikirlah sebelum melakukan apa yang kalian anggap hebat itu. Karena sudah berapa banyak anak muda yang mengalami cacat, bahkan sampai pindah alam akibat aksi tawuran seperti itu. Begitupun dengan judi, baik itu judi online maupun judi offline zaman dulu. Sejak zaman dulu sampai saat ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang sukses akibat dari bermain judi. Yang ada hanya bangkrut, utang numpuk sana-sini, bahkan tipu sana-sini akibat kecanduan judi. Judi online adalah judi yang kemenangannya sudah diatur oleh sistem. Siapa yang akan menang, semua sudah ditentukan oleh sistem. Lalu kenapa pemain judi online masih ngotot untuk bisa meraup keuntungan dari judi online jika semuanya sudah diatur oleh sistem? Nah, jadi kalau berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Oh iya. Jadi itu mengharapkan keuntungan dari yang 10% menjadi yang 10%. Tapi 90% orang akan loss dan itu udah didesain. Ya. Udah mutlak ya? Ya, karena begini, kalau kalah terus ya pasti nggak laku dong judinya. Iya, benar. Menarik ya kan? Coba Anda main kalah terus deh, pasti stop. Jangankan judi online yang sudah diatur oleh sistem. Di zaman dulu judi yang disebut QQ kemenangannya tidak diatur oleh sistem. Tapi faktanya hari ini menang, besok pasti kalah. Setelah kalah penasaran, berharap bisa menang kembali. Akhirnya jual tanah hanya untuk bermain judi. Sehingga yang terjadi hanyalah kehancuran. Ingat lagu Rhoma Irama, judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Jadi stoplah main judi apapun itu bentuknya. Jika mau sukses, bekerja keraslah dengan cara yang benar dan halal. Ngeselop, ngesip, beracuni kehidupan.